Oke, jumpa lagi dengan Koko di sini di channel PBK Bimbel. Pada video kali ini, Koko akan membahas pelajaran kelas 8, tepatnya di bab 9, itu tentang statistika. Jadi statistika itu adalah penyajian data. Ya, jadi pernah adik-adik dengar di SD itu di jenjang kelas 6 kalau nggak salah, ya, itu namanya penyajian data. Jadi di situ biasanya ada beberapa kata kunci, misalkan kayak mean. Mean itu apa sih? Mean itu kayak rata-rata. Mean rata-rata tuh sama, ya. Terus ada modus juga, ada median di sini. Nanti ada berhubungan dengan diagram-diagram gitu. Jadi yang akan kita pelajari pada bab ini itu. Tapi bedanya dengan yang SD adalah pada jenjang SMP itu lebih kita harus mengutamakan logika kita, cara berpikir kita, cara bagaimana cara kita menyelesaikan soal itu, solusinya seperti apa, gitu. Jadi kita langsung aja mulai. Kita baca sekilas dulu, kita sambil lihat dulu. Sebentar. Oke. Halaman berikutnya, ini yang aku sebutkan tadi. Ya, kita pelajari. Statistik itu pengukuran data. Oke, ada yang penyebaran dan ada yang pemusatan. Nanti kita fokus yang ini dulu, oke? Seperti yang dibilang tadi, berhubungan dengan diagram. Cara baca diagram ya, kita ingat-ingat, kita flashback lagi. Jadi ini adalah jumlah hasil tangkapan. Di sini sih ceritanya tentang hasil perikanan terendah dicapai. Oke, ini tentang hasil perikanan ya. Jadi dari diagram ini 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 bisa kita baca di sini diagramnya. Pada tahun 2003 itu hasil tangkapannya itu 3.000 ton. 2004 2.000 ton, 2005 4.000 ton. Kenapa ribu? Karena di sini ada tulisan ribuan ton ya. 2006 ini tengah-tengah ya. Berarti dua setengah atau 2.500 ton. Kalau yang ini 5.000 ton, ini 4.000 ton. Masih, Koko yakin masih ingat lah cara membacanya. Ini juga sama. Ya, sama. Ini juga kurang lebih sama, cuman kita disuruh buat diagramnya. Koko yakin tabelnya itu jika kita buat ke diagram itu nggak menjadi masalah lah ya, apalagi dibuat diagram batang seperti ini ya. Kita lewati dulu, kita skip. Ini sama oke, kita skip ya. Oke, kita fokus ke soalnya. Kita mulai di nomor 1. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan pada bulan Januari. Mereknya dibuat A B C D E F G. Oke. Terus ini banyak TV-nya. Oke, sudah. Pada bulan tersebut TV TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Yang paling banyak itu yang otomatis paling tinggi. TV apa ini? TV D yang tertinggi. Terus yang terendah, kita perhatikan yang terendah. Itu ada 2 ya, sama. Ini di sini juga, yang ini juga di sini. Berarti TV merek A dan TV merek E itu kalau di sini 10, berarti ini 12. Berarti ini 12 dan yang D itu tertinggi yaitu 22. Itu jawabannya. Jadi kalau ditanya yang B, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Oke.
Tadi kita udah buat ini 12, ini 22, ini 12, berarti yang ini kita perhatikan 20, yang ini 16, yang ini berarti ini 18. Kalau yang terakhir ini berapa itu? Oke, 14. Nah, tinggal kita jumlahkan. 12 tambah 20 tambah 16 tambah 22 tambah 12 tambah 18 tambah 18 tambah 14. Ya, jumlahkan sendiri di rumah. Itu enggak menjadi soal yang rumit. Nah, sekarang nomor 2. Diagram di bawah ini menunjukkan data banyaknya siswa kelas 9 SMP ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Jadi di sini ada pertanyaan. Panjang ya pertanyaannya. Kita baca pelan-pelan. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55. Oh, berarti 55-nya itu perempuan dari total siswa pada tahun tersebut. Banyak siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah 40. Terus apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada 2017 lebih banyak dibanding pada tahun 2012? Oh ya, tentu. Yang 2007 lebih banyak karena 55% dari total semuanya. Tapi kita harus lihat dulu ya sebentar sebelum keliru. Di sini data siswa ya. 2007 itu ada 100. Dan kita fokus lagi yang tahun 2012 ya. Oh iya, 2012. 2012 itu 160. Nah, katanya tadi kalau dari persentasenya pasti 2007 lebih banyak. Tapi apakah jumlahnya lebih banyak? Kita cek, kita buktikan. Katanya yang 55% itu 2007. Berarti yang 2007 itu kita buat penyelesaiannya seperti ini. 55/100 dikali jumlahnya pada tahun itu 100. Maka total yang perempuannya 55 orang. Itu untuk tahun 2007. Kalau untuk tahun 2012 maka persennya tadi berapa ya? 40%. Berarti 40/100 dikali. Di situ kan 160 ya. 160 yang bisa dicoret kita coret. Coret. Berarti 16 dikali dengan 4. Berarti 64 orang. Wah, ternyata setelah kita cek yang banyak itu adalah tahun 2012 malah. Yang ininya ceweknya hanya 55 orang. Wanitanya ya, yang ini 64 orang. Jadi dibuat begini penyelesaiannya. Oke. Nah, sekarang sudah mulai nampak ya perbedaannya dengan statistika yang kita pelajari pada kelas 6. Jadi lebih banyak bermain logikanya. Nah, sekarang nomor 3. Yang nomor 3 ini data flash disk. Oke, data flash disk. Jadi yang kosongnya 10, yang musiknya 20, foto 20, data buku ajarnya 40, lain-lainnya 10. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 itu gigabyte ya. GB itu gigabyte. Setara dengan 4000 MB itu megabyte. File tersebut diisi dengan file musik, foto. Oke. Jadi harus kita ketahui dulu yang total semua ini ya, itu ukurannya 4000 MB atau 4000 megabyte. Nah, sekarang jika kereta ingin menambahkan file data buku ajar, berarti ada di sini ya. Dengan kapasitas 750 MB, apakah kapasitas milik kereta masih mencukupi? Oke. Apakah mencukupi ya? Jadi maksudnya dia dari memori ini, yang ini kosongnya berapa sih? 10% ya. Artinya kalau dia mau menambahkan data buku ajar sebanyak 750 MB itu cukup nggak? Jawabannya begitu kan? Kita untuk jawab cukup apa nggak cukupnya kita harus gunakan cara. Yang pertama kita cek dulu. Sorry, kita buat pembeda warnanya.
Yang kosong ada berapa banyak? Oke. Yang kosong kan 10% tuh. Ya. Totalnya 4000. Berarti yang bisa coret kita coret. 400 kali 1 berarti cuma 400 MB. Muat nggak untuk mengisi 750 MB? Tidak. Alasannya ya ini keterangannya. Oke. Nah, sekarang yang B. Jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di fisiknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Nah, ini udah lanjutan dari yang A. Jadi ceritanya kan ini kosongnya cuma 400 MB ya. Jadi si Reta ini masih mau tetap memasukkan data buku ajar tadi biar bisa ditambahkan ke dalam flash disk. Berarti kurang berapa? Yang mau dimasukkan kan 750. Yang kosong kan 400. Berarti kurangnya kan 350 kan ya? Nah, yang kosongnya ini mau dihapus. Di sini kan ada sebutnya. Berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus? File musik yang harus dihapus. Berapa persen? Yang mau dihapus dari file musik itu kan 350. Bener nggak? Nah, berarti 350 itu mewakili berapa persen dari total semuanya? Berarti 350 ini dari berapa? Dari 4000. Kan kapasitas total ya. Oke, pelan-pelan. Kalau ada yang kelewatan atau kecepatan boleh dimundurkan dulu bagian videonya biar bisa diulang. Jadi kan ceritanya tadi ku punya data yang mau dimasukin 750. Yang kosong cuma 400, kurangnya 350. Terus ditanya yang B. Agar bisa masuk yang data tadi, berapa banyak yang harus dihapus? Berapa persen di sini? Berapa persen? Berarti jawabannya kan persennya. Untuk itu berarti yang kurangnya itu kan 350. Dari berapa banyak? Dari 4000. Nah, buat persen begini. Coret, 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 coret. Berarti, nah sekarang kan ini nggak ada lagi nolnya. Ini nggak ada lagi nolnya. 35 dibagi 4. Cari yang mendekati. Berarti 32, 8, 5 kurang 2, 3. 3, terus 30, koma, terus 30 bagi 4 nggak cukup. Kita pakai 28, berarti 7. Terus 30 kurang 2 tambah 01 berarti 5. Berarti 8,75% jawabannya. Berarti berapa persen yang harus dihapus? 8,75%. Kok bisa begitu kok? Kita buktikan lagi. Benar nggak kalau 8,75 itu adalah 350? 875/100 dikali 4000. Kita yang ini coret untuk biar nggak koma ya. Biar di sini jadi 875. 0 yang di sini barulah dicoret dengan yang ini. Berarti yang di sini kali 4, yang di bawahnya per 10. Yang bisa bagi kita bagi ya. Yang ini kita sederhanakan saja menjadi kalau dibagi 2 berarti di sini 2 dan di sini 5. Nah, 875 bagi 5 yuk hitung. 875 dibagi 5, 8 bagi 5. Oke. Oke. 175 dikali dengan 2 350 MB. Terjawab. Oke, jadi untuk video kali ini hanya dibahas untuk nomor 1, 2, dan 3. Nah, nomor 4 ya itu dikerjakan. Jawabannya bisa di WA ke WA pribadi Koko 085 1030 terus 10166. Nah, Koko akan balas jawaban kalian benar apa enggak.
ya. Untuk yang ikut serta secara langsung bimbel di Koko itu wajib tulis pembahasan nomor 1 sampai nomor 3 ya. Jadi selamat mengerjakan, tetap disiplin belajarnya walaupun saat sekarang video ini dibuat itu sedang ada wabah virus corona ya. Jadi belajarnya harus dituntut di rumah ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat.